kaitan dengan syarat an-nafat. Nafat itu apa maksudnya? Dampaknya akad nikah kemarin yang sah, ya kan? Kan ada syarat nikah. Ya, harus ada wali, harus ada dua mempelai dan juga ada saksi, ya kan? Kemudian ada syaratnya sahnya nikah. Ya, ada banyak itu kemarin. Wali harus hadir dan juga kaitan dengan boleh enggak nikah pada saat kita umroh atau haji saat kita masih memakai pakaian ihram. Nah, kemarin juga babnya bab itu ya, enggak sah nikah kita sampai kita usai ibadah umroh kita dan juga ibadah haji kita. Maksud juga ada yang kemarin Malikiyah mengatakan harus sehat. Ya. Kalau ada orang yang nikah pada saat salah satu di antara duanya dalam kondisi sakitnya kritis, ya, mungkin sudah nggak bisa apa-apa. Mungkin contohnya istri. Karena istri kan biasanya diwakilkan dengan walinya. Tapi kondisinya dia nggak bisa apa-apa. Ini Malikiyah juga mengatakan tidak sah. Nah, saat ini syurut nafadzil aqdi. Kalau itu semuanya selesai, ya, akadnya sah. Kemudian boleh nggak langsung mendapatkan manfaat tujuan akad itu? Nah, ini nafat. Maka dilihat. Ini biasanya zaman dulu ya, tapi saat ini sudah nggak bisa anak nikah, ya, anak-anak nikah, ya kan? Kalau kita dibatasi minimal usia 17 ya, gitu kan. Kalau zaman dulu kan banyak orang dinikahkan, ya, belum balik, tapi dia tahu sudah memayis, mungkin SD kelas 6 atau 4, 5 itu dia sudah tahu, ya kan? Zaman dulu ada yang menikahkan anak-anaknya. Boleh enggak akad nikah dengan apa yang dilakukan anak-anak? Syafi'i mengatakan batal. Yang lain, kalau dinikahkan oleh walinya, nah ini ya, menunggu bolehnya atau enggaknya dari wali yang ada. Nah, ini bab ini yang kita kaji. Yang pertama, dijawab sekalian, ayyakuna kullun minal aqidain alladzaini tawallaya insya'al aqdi tamal ahliyah ay aqilan balighan qurran. Syaratnya kalau akad itu sudah sah sebagai, tapi yang melakukan bukan yang ahlinya, ya, dia nggak punya akal, majnun, nggak mungkin dong orang gila apa akad nikah, ya kan? Balighon anak-anak, qurran budak, itu nggak boleh juga, ya. Ini syaratnya. Nah, kalau seandainya fa in kana ahadul aqidaini naqisul ahliyati bi an kana ma'tuhan aw saghiran mumayyiz aw abdan, kalau seandainya mereka semuanya yang enggak ahli ini, ya, ada anak dia menikah, anak-anak, kemudian ada hamba atau apa budak, ya sekalian, kembali kepada izinnya wali. Dia yang melakukan, kemudian harus ditunggu walinya membolehkan atau enggak. Kalau ini kan enggak ada lah di Indonesia ya. Ya. Anak-anak nikah enggak mungkin. Jadi main-main. Kan ada anak-anak main-main pada yuk nikah-nikahan gitu kan. Ya kan? Itu main-main dan sebagainya. Nah ini jelas kan ya. Ini kembali kepada apa? Kepada ala ijazatil wali awis sayyid. Kalau yang menikah itu apa budak, kembali kepada tuannya. Nah, saat ini sudah enggak ada. Ya.
perbudakan sudah nggak ada. Ini yang pertama. Jadi kalau Syafi'iyah, Hanabilah langsung batal akadnya, nggak sah. Kalau yang menikah seorang budak atau asobiyu, baik itu sobiyu sudah dewasa ya atau belum, itu batal, harus balik. Kalau Malikiyah kemudian juga Hanafiyah mengatakan amma in basyara aqdu az-zawaj sabiyun mumayyizun aw abdun fayatawaqqaf. Jadi akadnya digantungkan kalau dia langsung ya. Ini Hanafiyah sama Malikiyah. Ala ijazatil wali min abiyin wa nahwihi. Harus izinnya wali. Nanti gini, boleh nggak akad nikah wali yang mengakadkan itu bukan wali yang apa? Yang paling dekat. Contoh, bapaknya ada, tapi walinya kakaknya atau adiknya atau pamannya. Ya, Syafi'iyah batal. Harus wali yang aslinya harus yang melakukan itu. Ada sebagian yang mengatakan boleh sama-sama wali punya pemenang. Ya. Dijawab sekalian, ini yang poin yang pertama ya. Jadi syaratnya harus dua mempelai itu akilun balihun hurun. Ya. Ya kayak sholat juga kan. Karena akad ini kan beda. Sama juga sebenarnya. Jual beli juga sama. Tapi kadang-kadang saat ini ya, anak-anak masih dibolehkan. Kalau mayis, dia tahu ini uang nih, 100.000, 50.000. Kadang-kadang ada anak TK, PAUD, beli, bawa uang. Sebenarnya itu nggak batal, akadnya nggak bisa. Jual belinya nggak sah sebenarnya. Hanya saja yang penjual kasih arahan, menunggu kalau ada kesalahan dari perintah ibu bapaknya yang di rumah, itu nanti ada khiyar tuh. Ya, khiyar itu apa? Pilihan dibatalkan atau enggaknya. Yang kedua, ayyakuna az-zawj rasyidan idza tawalla az-zawaj bi nafsihi. Ini harus kalau seandainya langsung melakukan akad, enggak ada perwakilan. Contoh, laki-laki ya masih apa? Masih belum balik. Tapi dia juga tidak pintar, enggak cerdas dalam melakukan transaksi. Langsung dia ada syaratun indal malikiyah. Syaratnya Malikiyah harus yang melakukan akad itu orang paham, yang pintar. Meskipun dia belum balik, tapi sudah tahu itu. Tadi kata Rashid di sini. Ya. Fa in kana safihan ghairu rasyidin wa alladhi la yuhsinu at-tasarrufa fi malihi wa tazawwaja biduni idni wali tawaqqaf. Kalau ada yang nikah kayak begitu, tanpa seizin walinya, harus ditunggu izin walinya. Ya. Tapi ini juga jarang terjadi ya sebenarnya. Ya. Kita ini alhamdulillah ya. Kalau Syafi'iyah batal. Harus jelas. Akad itu kalau langsung dan sampai diulang-ulang. Ya, kobil tuh salah terus. Ya, kan ada kan kayak gitu. Tapi kalau memang sampai diulang-ulang sampai 10 kali baru benar, Malikiyah sah, dikembalikan kepada walinya. Ini gimana walinya ini? Kayak begini akadnya. Kalau Syafi'iyah enggak, harus diwakili. Ya. Harus diwakili yang lain. Mewakili nikah kan boleh. Tapi jangan sampai enggak mengucapkan saya mewakili saudara saya namanya ini.
Ya, kalau nggak mengucapkan dia dapat tuh. Ya, harus diulang lagi kalau nggak mau dibatalkan. Wakil dia nggak ngomong wakil. Jadi boleh, wali juga wakil juga boleh, yang akad juga boleh wakil. Ya. Ya, kadang yang ada yang tanya kan, Ustaz, gimana kalau akad dengan dalam satu majelis kan? Ini yang satu masih di Amerika nih, nggak bisa pulang. Boleh nggak dia kobil tuh itu pakai video call? Nggak ada masalah. Kalau satu waktu saat itu dan tahu semuanya, ucapannya dia, yang ngomong dia sendiri, ya, bukan ya, rekaman ya, ya, nggak ada masalah itu. Saat ini ya, kondisi saat ini ya. Sama juga orang menceraikan istrinya pakai video call, sah juga dan jatuh tolak. Gitu. Kayaknya kata-kata talak itu jangan sampai main-main. Hatta kita bercanda, jadi itu sah itu. Ya kan saya ceritakan tuh, mungkin kita lama nggak ketemu saudara kita, teman kita. Pada waktu kita akad, dia datang walimahan. Mungkin 10 tahun nggak ketemu, baru ketemu. Padahal kita mau bercanda. Gimana? Keluarga, istri gimana? Kita jawab, udah saya cerai. Itu jadi, gimana saya lihat. Dan kalau kita pulang, nggak boleh kita melakukan hubungan suami sampai rujuk. Tapi sudah satu talak. Meskipun belum dicatat oleh KUA. Gitu. Kalau dalam hukum Islam kan begitu. Meskipun kita belum dicatat oleh KUA, kok talaknya sudah 3, itu haram rujuk. Tuh. Itu namanya bain kubro. Nah, kalau sudah bain kubro itu, ya, bain ya, bukan bain, yang saat ini yang ramai itu ya, apa? Yang wong ya. Bain ya, bainun kubro, ada bainun sugro. Jadi itu nanti kita bahas kaitan dengan talak. Gitu ya. Kalau kita talaknya bain sugro, itu boleh balik lagi, tapi nggak boleh rujuk, harus akad baru. Siapa itu? Ketika kita digugat oleh istri kita, namanya khulu, ya. Nah itu kalau sudah diputuskan oleh KUA atau pengadilan, itu nggak boleh kita rujuk. Rujuk itu balik namanya, rujuk kan balik. Itu gampang. Kita senyum saja, mau dijawab oleh istri kita yang udah kita talak, itu langsung balik. Sepanjang dia masih dalam iddah. Kalau sudah iddahnya udah selesai, wajib akad lagi. Iya. Nah, ini syaratnya itu Malikiyah, Syafi'iyah, batal. Harus seizin walinya. Ya. Yang ketiga, ini beda, ada penjelasan ya kaitan dengan syarat tadi. Hanafiyah mengatakan laisa rusdu syaratan li sihhati azwaj wala infadhi wala linafadhihi. Jadi kalau Hanafiyah boleh kalau memang sudah terjadi ada akad, meskipun yang melakukan akad itu ya artinya safi itu apa? Ya poh-poh lah bahasa orang Jawa itu. Ini orang itu poh-poh. Poh-poh itu apa? Ya udah nggak jelas itu. Ada ngomong juga nggak jelas dan sebagainya. Nah ini Hanafiyah mengatakan itu diperbolehkan. Di jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, alla yakuna al-aqidu waliyan ab'adu ma'a wujudi al-wali al-aqrab. Loh ini. Di syaratu nafadhi indal Hanafiyah. Kalau akadnya yang melakukan akad itu walinya bukan wali yang aslinya, yang lebih dekat dengan mempelai, siapa dia? Bapaknya atau al-jad. Itu harus ditunggu izinnya wali yang aslinya. Contoh, akad nikah, walinya kakaknya, ada bapaknya. Ya kan?
itu enggak sah sampai diizinkan bapaknya. Tapi Asy-Syafi'iyah batal. Enggak boleh Syafi'iyah sama Hanabilah. Fala yasihhu zawajul wali al-ab'ad ma'a wujudil al-aqrab. Yang paling dekat walinya masih ada, bisa hadir, itu nggak boleh dinikahkan oleh wali yang lain. Gitu. Kecuali nggak mungkin nggak bisa. Wali bapaknya mungkin nggak ada, atau mungkin ada tapi jauh, bisa mewakilkan sebenarnya, kayak gitu. Ya, kalau nggak mewakilkan, turun ke wali selanjutnya. Ada kakeknya. Kalau nggak ada kakaknya atau adiknya. Baru pamannya kan. Gitu. Kalau Malikiyah, kalau yang akad itu ya selain bapak atau saudaranya atau al-jaddu, kal ibni, bukan. Kalau yang mengakadkan itu anaknya, anak itu bisa wali. Ya. Kemudian juga saudaranya. Ini dikatakan Malikiyah sah akadnya. Ya. Tapi makruhan. Sah tapi makruhan. Di jamaah mungkin Allah Subhanahu wa taala, ini babnya bab wali. Tapi Syafi'iyah jelas harus wali yang lebih dekat, yaitu bapaknya yang harus menangani. Yang keempat, alla yukhalifa al-wakilu muwakkilahu fima wakkalahu bihi. Ini jemaah sekalian, ini bagus nih ya. Akad diwakili, tapi dia melakukan akad nggak sesuai dengan pesanannya, gitu. Contoh gini, dia mewakili tapi menikahkan anaknya dengan orang yang lain yang jadi pilihan awalnya. Dia mewakili, dikasih, nanti minta maharnya sekian udah sepakati, tapi dia meminta mahar yang lainnya. Nah, kalau ada wakil nggak melakukan ya sesuai dengan apa yang diwakilkan, itu harus nunggu yang mewakilkan. Akadnya ditunggu dulu, sah enggaknya itu harus ditunggu izinnya yang mewakilkan. Contoh gini, ada orang yang mau menikah, dia mewakilkan orang lain. Padahal pada waktu khidbah itu si A, tapi yang mau dinikahkan si B, ya, atau yang lainnya. Nah, dia yang mewakili, udah nggak apa-apa dah. Nah, ini akadnya harus ditunggu sah tidaknya atau nafatnya yang mewakilkan. Kalau ditelepon, mau nggak ini? Ternyata yang datang yang si B, anaknya yang A nggak datang, yang diakadkan ini. Ini nggak tahu pernah terjadi nggak kayak gini. Yang mewakilkan ya, kalau ada yang ditipu itu ada, tapi dia langsung akad. Tadi yang di khidbah itu adiknya, tapi yang dinikahi kakaknya. Nah ini juga kalau babnya bab tipuan ya, ini namanya babnya bab syarat luzum. Ya, nggak bisa, harus difasahkan kalau memang dia nggak mau. Nah ini teman sekalian, ini harus orang yang mewakili itu harus melakukan sesuai yang ada. Jika dia tidak mengetahuinya sampai melakukan hubungan suami istri, maka pilihan tetap ada padanya antara menyetujui atau membatalkan. So ini, kalau sudah lama dia nggak tahu, ternyata pada waktu akad itu salah yang mewakilkan, ya, yang mewakili. Baik, yang kelima, ya, ini akad-akad fuduli namanya. Di akad
pada waktu akad nikah itu yang melakukannya itu nggak punya hak untuk apa menikahkan, dan juga bukan orang yang diwakilkan. Itu fuduli. Kalau fuduli dalam walimah itu orang yang datang walimah tanpa diundang, itu juga boleh. Ya, ada orang masuk walimah nggak diundang, namanya fuduli namanya. Itu tergantung diizinkan atau enggak. Kalau nggak diizinkan atau nggak tahu, itu makanannya juga haram. Berapa banyak kadang-kadang ada orang begitu, kepingin makan tapi nggak ngomong. Seharusnya ngomong aja sama panitia, iya kan? Pak, saya nggak diundang Pak, tapi saya mau makan. Gitu. Ya. Kalau zaman dulu, itu biasanya orang-orang pesantren. Ada walimahan, ada apa itu? Sunatan. Kalau dulu zaman saya di Hajen. Hajen itu di Pati. Itu hampir setiap hari itu ada walimahan. Ketika memang waktu, biasanya bulan-bulan Syawal apa itu banyak yang walimahan. Dan anak-anak pesantren itu kadang-kadang pas gak bisa masak, wah ada suara nih, ya orang walimahan, ya datang aja deh. Tapi biasanya kita izin sama yang ada di depannya gitu. Pak, saya dari ini Pak, gini-gini. Kalau diizinkan nggak ada masalah. Kalau enggak, jadi haram dia. Nah ini wahwa syartu nafadzin indal Hanafiyah wal Malikiyah. Kalau ada orang yang melakukan begini, kata Hanafiyah sama Malikiyah, akadnya boleh bisa, tapi dengan seizin kepada yang punya gawe itu, zauj, suami. Tiba-tiba ada orang akad tapi dia bukan yang